Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Kurnia Salwa dari IAIN Kebumen Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan tentang akad wadiah dan akad mudharabah. Di akad wadiah kita akan membahas tentang pengertian wadiah, dasar hukum wadiah, rukun wadiah, pembagian wadiah dan implementasinya dalam dunia perbankan. Di sini pengertian wadiah secara etimologi, wadiah berasal dari kata al-wadiah yang berarti titipan murni atau amanah dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Lalu, wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebutnya dalam beberapa surat Al-Quran. Secara terminologi, ulama madhab Hanafi mengartikan wadiah adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan madhab Maliki, Syafi'i, Hanabilah mengartikan wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dapat diartikan wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak menurut kebiasaan. Lalu dasar hukum wadiah. Wadiah diterapkan dalam hukum perbankan di Indonesia, sehingga pelaksanaan wadiah itu harus sesuai dengan dalil-dalil berikut. Ada An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Lalu yang kedua ada Al-Baqarah ayat 283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui dan yang kamu ajarkan. Di dalam surat An-Nisa kita diajarkan tentang menjaga amanat, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 diajarkan tentang sistematis dalam menjaga amanat itu sendiri. Lalu rukun wadiah. Rukun wadiah ada 3 sesuai menurut pasal 413 ayat 1. 1 ada muwadi yang bertindak sebagai pemilik barang atau uang sekaligus yang menitipkannya atau menyerahkannya. Biasa kita sebut dengan nasabah. Lalu yang kedua ada mustawdhab yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa kustodian. Biasanya dari pihak bank atau KSPPS. Yang ketiga, kemudian diakhiri dengan ijab qabul atau sighot. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat atau bukti tanda penyimpanan. Di dalam surat An-Nisa kita diajarkan tentang menjaga amanat, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 diajarkan tentang sistematis dalam menjaga amanat itu sendiri. Lalu rukun wadiah. Rukun wadiah ada 3 sesuai menurut pasal 413 ayat 1. 1 ada muwadi yang bertindak sebagai pemilik barang atau uang sekaligus yang menitipkannya atau menyerahkannya. Biasa kita sebut dengan nasabah. Lalu yang kedua ada mustawdhab yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa kustodian. Biasanya dari pihak bank atau KSPPS. Yang ketiga, kemudian diakhiri dengan ijab qabul atau sighot. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat atau bukti tanda penyimpanan. Jika terdapat salah satu rukun yang hilang ataupun salah satu rukun yang hilang, maka akad ini dihukumi tidak sah. Lalu ada pembagian wadiah. Pembagian wadiah itu ada 2. 1 wadiah yad al-manah. Trustee depository adalah akad penitipan barang di mana pihak menerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang dan tidak
tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian si penerima. Lalu yang kedua, wadi'ah yat'at domamah adalah akad penitipan barang yang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Wadi'ah yat'at domamah ini yang sering yang sering kita gunakan dalam akad di dalam perbankan itu sendiri. Oke. Lalu implementasinya dalam perbankan. Prinsip wadi'ah dalam perbankan syariah merujuk pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadi'ah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi hak milik bank. Demikian pula sebaliknya, sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas giro dan lain. Lalu yang kedua ada akad mudharabah. Di akad mudharabah kita juga akan membahas tentang pengertian akad mudharabah, dasar hukum akad mudharabah, rukun mudharabah, pembagian akad mudharabah dan implementasinya dalam perbankan. Akad mudharabah secara terminologi atau bahasa, mudharabah adalah masdar dari fi'il madhi dharaba yang berarti berdagang atau memperdagangkan. Mudharabah juga berasal dari kata aqdud fil ardi atau bepergian untuk urusan dagang. Secara istilah, mudharabah adalah diambil dari kata dhab atau usaha di atas bumi. Dinamakan demikian karena mudharib berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jeripaya dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan, ia juga berhak untuk memperdagangkan atau mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Jadi dapat diartikan mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan modalnya kepada pengelola atau yang sering disebut dengan mudharib yang digunakan dalam aktivitas perdagangan. Lalu ada dasar hukum mudharabah. Dasar hukum mudharabah diambil dari Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang dapat kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Di dalam Al-Muzammil di situ diterangkan bahwa kita tidak selalu sehat. Kita akan menjalani masa-masa yang sulit pula. Maka dari itu, sedini mungkin kita ikut untuk berinvestasi. Mudharabah dapat diartikan juga investasi karena di situ ada dua orang, yaitu sohibul mal dan mudharib. Ya, maka dari itu di situ penanaman modal itu kita ingat bahwa kita tidak selalu muda, kita tidak selalu sehat, dan kita tidak selalu hidup. Kita tidak hidup selamanya.
Jadi investasi itu atau berupa penanaman modal itu dalam akad mudharabah itu bisa kita sebut sebagai investasi. Lalu dalam surat Al-Baqarah, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia. Jadi selama perniagaan itu halal dan tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya adalah halal atau sah. Lalu rukun mudharabah, ada mudharib, yaitu pelaksana usaha. Mudharib ini menjalankan 4 fungsioner. 1. Mudharib adalah orang yang melakukan usaha. 2. Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh sohibul mal. Yang ketiga, syari atau partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai sohibul mal dalam keuntungan usaha. Yang keempat, ada pemegang amanat, yaitu dana mudharabah dari sohibul mal, di mana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Seperti itu. Lalu yang kedua ada pemilik dana atau sahibul mal. Yang ketiga ada usaha yang dihasilkan. Harus ada usaha yang dihasilkan. Lalu yang keempat ada nisbah atau keuntungan. Keuntungan ini atau nisbah ini didapat dari hasil dari usahanya. Jadi tidak ada riba di sini. Jika salah satu rukun tidak ada, maka hukumnya tidak sah. Sama seperti akad wadi'ah. Lalu jenis mudharabah. Jenis mudharabah yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cakapannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan, dan pelanggan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Lalu yang kedua ada mudharabah muqayyah. Mudharabah muqayyah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyah di sini mudharibnya dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Jenis mudharabah muqayyah itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu mudharabah muqayyah on balance sheet atau investasi terikat. Yang kedua ada al-mudharabah muqayyah off balance sheet, yaitu investasi yang tidak terikat. Di al-mudharabah muqayyah on balance sheet, investasi terikat, yaitu pemilik dana atau sohibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya melakukan mudharabah di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu dan harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Lalu di al-mudharabah al-muqayyah off balance sheet merupakan jenis mudharabah di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Di sini bank hanya sebagai perantara saja. Seperti itu. Lalu implementasinya dalam perbankan. Dalam dunia perbankan pasti terdapat akad mudharabah dengan tata cara sebagai berikut. Nasabah atau mudharib menyatakan permohonan terhadap pihak bank atau sohibul mal. Bank di sini sebagai sohibul mal untuk melaksanakan akad mudharabah untuk modal usaha. Pada saat akad, pihak mudharib dan sohibul mal akan berdiskusi tentang bagi hasil atau nisbah yang akan dibagikan, ataukah 40-60 ataukah 50-50 atau yang lain sebagainya, sampai terdapat adanya mufakat di dalamnya. Lalu perbedaan antara wadi'ah dan mudharabah. Nasabah akan mendapat nisbah hanya bonus sukarela dari bank.
Pada wadiah seperti itu, tidak ada nisbah yang ditentukan untuk hasil keuntungan berapa 50-50 atau 60-60, tidak ada nisbah di situ, hanya sukarela dari bank. Lalu untuk mudharabah, nasabah pada akad mudharabah mendapatkan hasil nisbah. Di situ ditentukan dari awal, ditentukan hasilnya sekian-sekian, 50-50 atau 60-40 seperti itu. Lalu di wadiah, nasabah berperan sebagai muwadi atau penitip uang atau barang, murni penitip uang. Jika di mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul mal atau pemilik modal. Lalu di wadiah, dana hanya bersifat titipan atau simpanan. Jika di mudharabah, dana bisa dibilang sebagai investasi karena bisa mendapatkan bagi hasil atau nisbah. Thank you for watching.